Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa saja yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Disebutkan dalam bacaan Injil relasi antara gembala dan domba. Seorang penggembala atau pemilik dari gembala, dari domba-domba itu, tentu akan menyayangi domba-dombanya. Contohnya, kalau kita sendiri di rumah ada kambing, ada sapi, ada ayam, atau ada apapun yang ada di rumah itu, kita tentu akan memelihara kambing, sapi kita itu dengan baik. Kita akan mencarikan rumput dan lain sebagainya. Lalu kalau kita akan masuk ke dalam kandang itu, kita pun juga akan masuk melalui pintu. Berbeda dengan pencuri. Pencuri kalau masuk itu, kalau melalui pintu biasanya pintunya juga dirusak dulu dan menunggu tuan rumahnya pergi. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus antara lain mengatakan kriteria sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Dan sebaliknya, domba-domba itu pun juga mengenal gembalanya.
Di tempat kita memang kita jarang melihat ada domba. Kalau yang ada paling kambing, sapi. Dan juga kambing, sapi itu pun tidak banyak. Mungkin yang paling banyak 10-20 lah ya. 20 itu rasanya udah banyak sekali. Nyari rumput terus tiap hari juga rasanya kurang juga. Nah, pada zaman Yesus memang orang memiliki domba-domba itu banyak sekali. Bisa ratusan. Dan domba-domba itu kalau mau dibawa ke padang rumput atau kemana saja, itu tuannya hanya berjalan di depannya, nanti domba-dombanya akan ngikutin dia. Mungkin kita sulit sekali menggambarkan itu. Kalau di tempat kita, mungkin kita bisa membayangkan orang yang mempunyai bebek. Bebeknya banyak sekali. Lalu bebek-bebek itu mau kita bawa ke sawah. Kita tentu akan mengarahkan bebek-bebek itu ke kanan, ke kiri, lurus dan lain sebagainya. Kita mencari di mana sawah yang habis dipanen, sebab di situ ada bermacam-macam makanan untuk bebek-bebek itu. Dan bebek-bebek itu pun kalau sudah sampai di sawah mereka akan senang sekali. Mencari apa saja di situ. Ada keong, ada ikan, ada belut, ada cacing, ada sisa-sisa padi dan lain sebagainya. Tetapi mungkin itu pun juga sulit kita temukan sekarang di tempat kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin yang banyak kita jumpai di tempat kita itu bukan kambing, bukan domba, bukan bebek, tetapi anjing. Anjing itu mengenal tuannya, dan tuannya juga mengenal anjingnya. Di pastoran itu sekarang ada 3 anjing, dan semua anjing ini diberi nama. Ada yang namanya Nyonya Yakoba, namanya cantik. Ada Tuan Gubio, ada Ririn kemarin. Dan mereka itu kalau saya pulang, mereka tahu. Kalau saya pergi, misalnya pergi ke stasi, ketika saya mau pulang, padahal saya masih jauh, mereka itu sudah menunggu sambil ekornya kipit. Nah, ketika mereka seperti itu, orang-orang yang di gereja itu tahu, oh Romo mau pulang, padahal saya masih jauh. Mereka tahu mungkin suara motor saya. Dan ketika sampai di rumah pun mereka akan menyambut dengan sangat senang sekali. Loncat-loncat, sambil lari, sambil teriak-teriak, lain sebagainya. Dan saya pun akan memanggil mereka, Bio, Oba, Ridin. Nah, mereka senang sekali. Kalau ada orang lain yang datang, meskipun orang lain itu yang datang sudah tahu itu namanya, ada Yakoba, ada Gubio, ada Ririn kemarin, dipanggil pun mereka tetap akan gonggong juga. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah gambaran antara gembala dan domba yang saling mengenal. Hari ini adalah hari Paskah yang keempat. Hari Minggu Paskah yang keempat juga menjadi hari Minggu panggilan sedunia. Kita sering mendengar kata panggilan. Pak dipanggil Pak Lurah, Bu dipanggil Bu Lurah, dan lain sebagainya. Untuk apa? Tidak tahu juga. Coba ke sana dulu. Nah, setelah dipanggil lalu ketemu, baru tahu sebenarnya dipanggil untuk apa. Mungkin seorang anak dipanggil mamanya, Rene sidik, Rene sedelo. Lalu anak itu datang, apa mak? Tukok kelengo. Itulah panggilan. Dipanggil untuk melakukan sesuatu. Setelah mendengar lalu melakukan sesuatu. Yesus juga memanggil kita semua. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul dikisahkan tentang
Petrus dan ke-11 rasul lainnya yang tampil ke muka, ia berkobar-kobar mewartakan Yesus. Petrus dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan Yesus yang telah bangkit. Dan karena pewartaan Petrus bersama teman-temannya itu, orang-orang yang mengenal Yesus kemudian banyak yang bertobat dan dibaptis lalu menjadi pengikut Kristus. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 sampai 41 tadi dikatakan bahwa jumlah mereka itu bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dalam kesempatan lain, Yesus pun juga pernah memanggil kita untuk memanggil salib. Yesus berkata, barang siapa tidak mau mengikuti aku, mendengarkan panggilanku dan memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Apakah itu salib? Salib itu digambarkan dalam bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Petrus. Rasul Petrus mengatakan, bersukacitalah kita ketika kita melakukan perbuatan yang baik, tetapi karena melakukan perbuatan yang baik itu terus kita mengalami penderitaan. Kalau kita melakukan perbuatan yang salah lalu kita menderita, itu bukan salib. Kalau saya misalnya malas belajar, lalu ketika ujian saya tidak bisa mengerjakan, nilainya terbakar semuanya, merah semuanya. Lalu mengatakan sama mamanya, ini salib saya, Mak. Bukan, itu bukan salib karena kamu malas belajar. Nah, kalau kesalahan kita itu bukan salib. Tapi kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah berusaha belajar dengan baik, tetapi juga tidak ngerti-ngerti juga. Seperti anak kecil itu, otaknya di mana sih? Ayo gerak otaknya. Otaknya nggak mau jalan. Mungkin memang karena agak tulalit, maka ya itu salibnya dia lah. Dia sudah berusaha untuk mengingat-ingat, belajar dengan baik, tetapi tidak ngerti juga. Ya sudah, itu memang tulalitnya, salibnya dia. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di hari Minggu panggilan sedunia ini, Bapak Paus mengingatkan juga bahwa dalam gereja kita itu ada panggilan yang disebut panggilan khusus. Panggilan khusus, mengapa disebut panggilan khusus? Ketika Yesus mengatakan bahwa ada orang yang tidak kawin, pertama karena memang sejak lahir demikian, tidak bisa kawin. Artinya contohnya bapak dan anak itu tidak boleh menikah. Lalu ada juga orang yang tidak bisa kawin, tidak bisa menikah karena dibuat oleh orang lain. Contohnya misalnya saya sebetulnya suka sama dia, tapi dia sebenarnya juga suka sama saya, cuman beda agama. Dia mau saya ajak ke tempat saya, dia nggak mau. Saya mau ikut ke dia, orang tua nggak boleh. Sudahlah, nggak usah aja lah. Kalau begitu, saya nyari yang seiman saja. Nah, seharusnya saya bisa dengan dia, tetapi dibuat oleh orang lain juga oleh diri sendiri, tidak mau dengan dia. Namun ada juga, Yesus mengatakan ada orang yang tidak mau menikah karena demi kerajaan Allah. Karena memang pilihan untuk tidak menikah untuk kerajaan Allah, mewartakan sabda Tuhan, mewartakan Injil Tuhan. Contohnya para suster, para frater, bruder, biarawan, biarawati. Nah, pada kesempatan ini kita diingatkan juga bahwa ada panggilan itu. Tetapi tidak boleh dikatakan bahwa panggilan sebagai biarawan, biarawati, pastor itu jauh lebih mulia daripada panggilan keluarga.
semuanya mulia, semuanya tetap baik, semua tetap dikehendaki Tuhan. Coba kalau semuanya jadi pastor di sini, repot juga ya. Umat Katolik makin sedikit. Kalau semuanya jadi suster, repot juga, umat Katolik makin sedikit. Karena tidak punya anak, kasihan. Kalau semuanya jadi pastor, semuanya jadi suster. Maka tetap baik panggilan sebagai keluarga, tetap baik panggilan sebagai biarawan, biarawati, pastor, bruder, suster, itu baik. Semuanya baik, asalkan apa? Asalkan dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar di hari Minggu Paskah yang keempat ini, hari Minggu panggilan sedunia ini, kita boleh menghayati dan melaksanakan panggilan kita masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab.